Man to man, don't tell me to shut up. You understand? Shut up. Don't tell me to shut up. Let me finish. Let me tell you something right now. Do not tell me to shut up. Do not. You need to watch your mouth. Finish. Ada sebuah perdebatan klasik yang terjadi di antara trader tentang teknik trading mana yang lebih baik dan efisien antara menggunakan price action atau naked trading, ataukah jauh lebih efektif trading menggunakan indikator modern seperti moving average, MACD, RSI, atau stokastik. Trader yang anti menggunakan indikator biasanya berpendapat bahwa indikator-indikator tersebut sifatnya lagging, jadi terlambat. Harga sudah lari duluan baru lu kasih sinyal. Sebaliknya, para trader yang fanatik terhadap indikator menganggap para trader price action itu sebagai kumpulan orang-orang yang ketinggalan zaman yang tidak mau menggunakan rumus matematika dan statistik untuk kepentingan trading mereka. Siapa yang salah, siapa yang benar? Kita akan temukan jawabannya di dalam video ini. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Jangan lupa untuk menunjukkan support Anda dengan like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan media-media sosial Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan materi-materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Saya juga mengundang Anda untuk join di live trading signal dan konsultasi yang saya adakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik, maupun request materi silahkan saja tulis di kolom komentar. Saya tahu ini adalah sebuah debat, dan dari Anda yang nonton ini pasti ada yang lebih pro ke price action, tapi ada juga yang lebih pro ke indikator. Tapi sekeras apapun debat yang terjadi, orang yang berbeda pendapat dengan kita bukanlah musuh kita. Kita mulai dengan argumen yang dimiliki oleh para fanatik price action, yaitu bahwa indikator modern seperti moving average, RSI, stokastik, MACD, dan lain sebagainya itu sifatnya lagging, terlambat, dan tidak berguna. Itu seperti dagelan saja. Wong harga sudah bergerak dulu kok baru kamu ngasih sinyal. Apakah argumen ini benar bahwa indikator modern seperti RSI, stokastik, MACD, dan moving average itu adalah indikator yang lagging? Itu adalah memang benar. Akan tetapi kalau dikatakan bahwa indikator modern itu tidak berguna, saya terpaksa mengatakan saya tidak setuju. Kita perlu tahu bahwa sampai saat ini para bank dan hedge fund manager itu masih menggunakan moving average. Bahkan investor legendaris Paul Tudor Jones itu dia mengatakan bahwa dia sangat tergantung sama apa yang namanya moving average 200. Jadi saya kira kembali lagi tidak benar kalau dikatakan bahwa indikator modern itu tidak berguna. Karena faktanya dia memang digunakan oleh bank dan institusi besar. Jadi mustahil tidak berguna. Oke, jadi kita punya satu fakta di sini bahwa memang indikator modern itu dia sifatnya lagging. Akan tetapi bukankah seluruh analisa teknikal itu memang menggunakan data historis, yang artinya memang lagging. Jadi artinya ketika kita menggunakan price action pun itu sebenarnya juga lagging, karena dia juga menggunakan data historis yang sudah terjadi. Analisa teknikal memang seperti itu, kecuali Anda adalah seorang dukun yang tidak memerlukan data apapun untuk meramal. Satu hal lagi yang patut diketahui dan disadari oleh para fanatik price action, bahwa antara price action dengan indikator modern itu menggunakan data yang sama, interpretasinya saja yang berbeda. Contohnya seperti yang Anda lihat ini ya teman-teman, ini adalah properti daripada sebuah moving average ya. Jadi source daripada moving average itu dia bisa banyak macam kan. Dia bisa dari close, dari open, dari high, dari low, bisa HL2, HLC3, OHLC4, dan seterusnya. Bukankah ini juga adalah value-value yang kita gunakan ketika kita menggunakan price action? Kita lihat high-nya, lihat open-nya, lihat low-nya, dan juga lihat close-nya. Sumbernya itu sama. Sekali lagi, interpretasinya saja yang berbeda. Saya berikan contohnya agar lebih jelas ya teman-teman. Di sini kita melihat ini adalah sebuah pola yang sangat terkenal sekali kalau kita trading price action ya teman-teman. Ini adalah yang namanya itu pin bar. Dalam kasus ini contohnya adalah bearish pin bar. Dari mana kita menyimpulkan ini adalah bearish pin bar? Tidak lain tidak bukan adalah dari value high, open, low, dan close-nya. Kalau high-nya di sini, low-nya di sini, kemudian antara open dan close-nya itu dia membentuk badan kecil seperti ini, maka
maka ini disebut sebagai bearish pin bar. Akan tetapi coba kita tambahin moving average. Nah, seperti ini. Yang terjadi apa? Kalau Anda menggunakan price action, ya teman-teman, katakanlah nih moving average-nya ini nggak ada, di sini Anda bisa mengambil kesimpulan sinyal yang terjadi adalah sinyal sell karena ada bearish pin bar. Kalau Anda nyalain moving average-nya dan Anda melihat kondisinya seperti ini, yang ada di otak Anda itu juga adalah sinyal sell. Karena moving average ini kan dia bertindak sebagai resistance. Dan bearish pin bar itu menunjukkan bahwa telah ada rejection dari resistance-nya ini. Kalau ada rejection di resistance, artinya sinyal yang dihasilkan juga adalah sinyal sell. Jadi baik price action dan indikator modern dalam hal ini moving average itu bisa dan sering menghasilkan kesimpulan yang sama pada waktu yang juga sama. Jadi kalau seperti ini, mana nih yang lagging? Price action-nya atau moving average-nya? Jawabannya objektif adalah keduanya sama-sama lagging karena menggunakan data historis yang sama. Dan ini berlaku juga dengan teknik-teknik price action yang lain, misalkan seperti garis horizontal atau trend line atau chart pattern. Itu juga sama saja karena memang menggunakan juga nilai-nilai high, low, open, dan close-nya. Hanya saja sekali lagi ditafsirkan secara berbeda. Tafsirnya saja yang beda, datanya sama. Sebaliknya ini adalah salah satu kritikan pedas dari trader yang fanatik indikator terhadap trader price action. Price action itu udah kuno, men. Zaman udah maju. Ya masakan Anda masih pakai aja rumusnya si Muneh Hisahoma yang diciptakan itu 300 mungkin 400 tahun yang lalu. Pakai dong rumus matematika, rumus statistik, zaman udah modern. Apakah hal ini benar? Menurut saya tidak demikian. Teknik price action misalkan seperti candlestick klasik itu sampai sekarang pun dia punya kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh indikator modern, yaitu dia mampu memotret kondisi psikologis market. Contohnya seperti ini ya teman-teman, kita menggunakan chart yang sama aja agar mudah begitu ya. Misalkan begini, ini ada apa nih? Ada bearish pin bar, ya kan? Bagi trader price action ya yang menggunakan price action untuk memotret kondisi psikologis market, dia bisa tahu, ini market ini dia opennya di sini, kemudian ini buyersnya main dulu, men. Iya kan, buyersnya PD, dia buy, sampai di atas sini, ternyata nih, misalkan, di sini ada juga nih resistance, ini support, ya kan, support become resistance, ya, teman-teman seperti itu. Lalu, kemudian psikologisnya para buyers ini di sini dia kehabisan bensin, ya, dia sudah mulai kehabisan bensin, ya. Sebaliknya para sellers itu dia mendapatkan rasa percaya diri yang kemudian dilanjutkan dengan aksi menjual di level ini. Jadi ada ceritanya, ada potret psikologi masanya. Nah, dalam hal ini moving average tidak bisa memberikan gambaran psikologis itu. Lalu ceritanya gimana nih? Mana yang salah, mana yang benar? Apakah yang benar adalah para fanatik price action atau para fanatik indikator? Jawabannya adalah dua-duanya salah. Karena antara price action dengan indikator, karena dia itu datanya sama, maka harusnya tidak boleh dibenturkan dan tidak perlu dibenturkan. Toh sebenarnya yang menentukan profit tidaknya kita, yang menentukan berhasil atau suksesnya atau gagalnya trader, itu bukan soal metodenya ya, tapi dari si tradernya itu sendiri. Oleh karena itu, daripada menjadi fanatik price action atau menjadi fanatik indikator padahal data yang dipakai itu sama, jauh lebih baik kita itu tahu kapan harus pakai price action, kapan harus pakai indikator, atau bahkan kapan harus menggabungkan keduanya. Karena sekali lagi datanya itu sama. Jadi kalau buat saya pribadi ya teman-teman, ada keunggulan, ada kelemahan baik dari price action maupun dari indikator. Kelebihan price action adalah bisa memotret psikologi market, akan tetapi kelemahannya adalah sifatnya itu terlalu subjektif. Kita bisa mengumpulkan 100 orang trader price action dan menyuruh mereka menganalisa market, mereka bisa keluar dengan mungkin 100 kesimpulan yang berbeda-beda. Sedangkan kalau indikator,
Kelemahannya itu adalah ibarat dia itu mati rasa, tidak bisa memotret kondisi psikologi market, pokoknya hajar aja. Akan tetapi kelebihannya adalah sifatnya lebih objektif dibandingkan dengan price action. Kita bisa mengumpulkan 100 orang yang menggunakan katakanlah moving average 20, maka semuanya akan punya kesimpulan yang sama, bahwa jika harga bergerak di atas moving average, trennya sedang bullish. Kalau bergerak di bawah moving average, trennya sedang bearish. Kalau cross atas bawah moving average, artinya market lagi sideways. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah sekali lagi tidak perlu kita membenturkan antara price action dan indikator, apalagi menjadi die hard gitu ya, menjadi seorang fanatik. Fanatik dengan price action menjelek-jelekkan indikator, fanatik dengan indikator menjelek-jelekkan para trader price action. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak dewasa. Setiap kita berhak untuk menggunakan metode kita sendiri yang cocok dengan diri kita sendiri. Akan tetapi kan demikian juga dengan orang lain. Jadi tidak perlu merasa benar sendiri dan tetaplah menjadi trader yang punya pikiran yang terbuka, yang mampu dan mau menerima ide-ide trading yang baru. Tentu saja tanpa harus meninggalkan karakteristik asli kita. Jadi gimana nih? Anda termasuk tim price action atau Anda termasuk tim indikator? Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like dan share video ini ke grup-grup trading dan media-media sosial Anda. Pertanyaan, saran, kritik maupun request materi silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.